jauh. Begitu juga jarak Wonosari hingga pesisir selatan dibanding dengan utara hingga perbatasan Klaten, jaraknya hampir sama. Jadi di sini dapat sahabat lihat bahwa kota Wonosari bisa dikatakan pusat dari wilayah Kabupaten Gunung Kidul, sehingga lokasinya sangat strategis, tepat di tengah-tengah. Perpindahan pusat pemerintahan dipercayakan pada Panji Harjo Dipuro yang berasal dari Kepanjen Semanu, dan pelaksana Babat Alas Nongkodoyong pada saat itu diserahkan kepada Ki Demang Wonopawiro, seorang Demang dari Piyaman yang diyakini sakti. Beliau juga merupakan anak buah dan orang kepercayaan Panji Harjo Dipuro sendiri. Tetapi membabat atau membuka hutan Alas Nongkodoyong bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Ki Demang Wonopawiro. Berulang kali dilakukan namun tetap saja gagal. Ketika akan dibabat, gagal. Babat, gagal. Babat, gagal. Hutan belantara yang terdapat banyak berbagai hewan buas tersebut juga dikenal sebagai hutan yang jalmo moro jalmo mati, kelewat gawat kelewat wingit atau angker. Hutan tersebut dipercaya sebagai rumahnya para danyang atau lelembut, sehingga rakyat Piyaman yang dikerahkan membuka hutan selalu gagal. Atas upaya yang tak kunjung berhasil itu, Ki Demang Wonopawiro pun mengeluh. Ia lantas meminta bantuan Mbok Niti Pawiro, yakni kakak Demang Wonopawiro, yang dikenal sebagai orang sakti bukan hanya di Kademangan Piyaman, tetapi bahkan di Kadipaten Gunung Kidul waktu itu. Dan mereka berdua diyakini merupakan keturunan keluarga pelarian dari kerajaan Majapahit. Akhirnya Mbok Niti Pawiro ikut dalam tugas Demang Wonopawiro. Mbok Niti Pawiro memberikan saran berupa wangsit yang diterimanya bahwa sebelum membabat Alas Nongkodoyong harus meminta izin dahulu kepada penunggunya, yaitu Nyi Gadung Melati, sebagai demit penguasa Alas Nongkodoyong tersebut. Ki Demang Wonopawiro dan Mbok Niti Pawiro pergi ke Alas Nongkodoyong. Mbok Niti Pawiro meminta kepada Nyai Gadung Melati agar alas boleh dibuka, tetapi Nyi Gadung Melati tidak mengizinkannya, sehingga terjadilah pertempuran saat itu antara Nyi Gadung Melati dan Mbok Niti Pawiro. Nyi Gadung Melati kalah, sehingga dia mengizinkan pembukaan hutan dengan syarat diberi sesajian setiap tahun dan pohon nangka atau nongko yang ditempatinya tidak boleh ditebang. Biarkanlah dia, Nyi Gadung Melati, menjadi penjaga pohon dan wilayah tersebut. Akhirnya pembukaan hutan dapat dilakukan. Ki Demang Wonopawiro mengarahkan rakyat Piyaman untuk membuka hutan, dan Nyi Gadung Melati membantu secara spiritual, dan dibantu Kademangan Beji, Kademangan Pampang, serta Kepanjen Semanu, desa-desa tua waktu itu, sehingga hutan tersebut berhasil dibuka. Sejak saat itu mulailah dibangun pendopo bangsal-bangsal untuk para pangeroh praja sebagai pertanda perpindahan pusat pemerintahan dari Pati Genjahan Ponjong ke Nongkodoyong. Salah satunya adalah pembangunan bangsal Sewoko Praja. Bahkan hingga kini di kompleks bangsal Sewoko Praja masih menjadi tempat atau kantor pusat dari Pangeroh Praja atau Pamong Praja pada saat ini. Bangsal tersebut selain dipergunakan sebagai kantor juga untuk aktivitas keseharian para Pangeroh Praja waktu itu, termasuk tidur dan mandi. Saat ini ketika ada acara rasulan di Wonosari, pasti di gunungan arak-arakan akan melewati rute depan bangsal tersebut. Karena sudah bukan hutan belantara yang angker, maka pada masa Prawiro Setiko dirubahlah nama Alas Nongkodoyong menjadi Wonosari. Wonosari berasal dari kata wana, wono dalam bahasa Jawa yang berarti alas atau sawah dalam bahasa Indonesia, dan asri yang berarti indah. Nama Wono Asri kemudian berubah untuk kemudahan dalam penyebutan menjadi Wonosari.
Di balik tugas yang diemban oleh Ki Demang Wonopawiro dalam membuka hutan Nongko Alas Nongkodoyong, sebenarnya juga terjadi kisah cinta, heroisme, dan mistis antara Ki Demang Wonopawiro dengan Roro Sudarmi yang tak lain adalah putri dari Panji Harjodipuro. Alkisah ketika Ki Demang Wonopawiro dipanggil oleh Panji Harjodipuro untuk menghadap secara langsung, beliau bertemu dengan Roro Sudarmi untuk pertama kali dan ia langsung jatuh hati. Nah, kisah serunya dimulai di sini. Ketika Ki Demang Wonopawiro telah berhasil melaksanakan tugas babat Alas Nongkodoyong, nyatanya selalu ada orang yang iri dan tidak suka akan keberhasilan oleh orang lain. Orang yang iri dengan pencapaian Ki Demang Wonopawiro adalah Ki Demang Ronggo Puspawilogo, yang merupakan seorang Demang pula dari Seneng, daerah Siraman. Ki Demang Ronggo Puspawilogo merasa bahwa harusnya ialah yang diberi tugas untuk membabat Alas Nongkodoyong. Pertikaian antara Ki Demang Wonopawiro dengan Ki Demang Ronggo Puspawilogo dimulai ketika Raden Puspoyudo, yang tidak lain adalah anak dari Ki Demang Ronggo Puspawilogo, jatuh hati pula kepada Roro Sudarmi, putri dari Panji Harjodipuro. Singkat cerita, untuk akhirnya Panji Harjodipuro membuat sayembara untuk menentukan siapa yang berhak bersanding dengan putrinya. Sayembara yang dibuat oleh Panji Harjodipuro adalah perlombaan memanah, yaitu memanah buah nangka yang masih muda. Tak luput Ki Demang Wonopawiro dan juga Raden Puspoyudo mengikuti sayembara tersebut, dan pada akhirnya Ki Demang Wonopawiro keluar sebagai pemenang. Dengan kekalahan tersebut, kekalahan anaknya Ki Demang Ronggo Puspawilogo menjadi marah, murka seketika. Singkat cerita, kedua belah pihak saling menggalang kekuatan untuk bertempur. Pasukan kedua belah pihak akhirnya bertemu di sebuah desa yang kemudian diberi nama Patok, artinya kepethuk atau bertemu ke dalam bahasa Indonesia. Pertemuan kedua pasukan tersebut akhirnya terjadilah pertempuran yang terjadi di dekat Alas Nongkodoyong yang telah dibuka. Pada akhirnya Ki Demang Wonopawiro memenangkan pertempuran tersebut dengan bantuan sebuah gaman atau senjata berupa tombak Kyai Muntap dari Mbok Nitipawiro. Dan atas kemenangan tersebut Ki Demang Wonopawiro diberi hadiah oleh Sultan dan dijadikan penasehat para Demang. Panji Harjodipuro sendiri yang masih keturunan Prabu Brawijaya V kemudian dinaikkan pangkatnya dari Panji menjadi Ronggo, semacam asisten pemerintahan. Di bawah ujung cerita, babat Alas Nongkodoyong ini yang bertujuan untuk memperingati hari ulang tahun atau hari lahir Kabupaten Gunung Kidul. Semoga tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang selalu baik untuk Kabupaten Gunung Kidul. Setiap misteri selalu punya asal. Jangan lupakan sejarah penting dari leluhur kita. Kisah babat Alas Nongkodoyong ini juga masih sering dipentaskan dalam beberapa adegan atau kesenian ketoprak di Kabupaten Gunung Kidul. Akhir cerita, Sugeng Ambalwarso Kabupaten Gunung Kidul yang ke-189 semoga semakin handayani.